3 ya. Oke ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat terkait dengan pemeriksaan dalam. Di sana ada perumpamaan ya, kalau dia pembukaannya 1, posisi daripada ini ya, mungkin bisa diperbesar. Nah, ini kalau 1, porsionya seperti itu. Ya, masih nguncup ya, 1 jari yang baru bisa masuk. Itu dia kalau posisi 1 cm. Artinya kalau 1 cm dia masuk fase apa? Fase laten. Kalau masih 1 cm? Fase laten. Fase laten, Bu. Oke, fase laten ya. Kemudian kalau pembukaan 2, 3, 4 dan seterusnya mungkin bisa kalian lihat ya. Jadi nanti bisa dibayangkan. Nah, lingkaran itu adalah porsionya. Kadang-kadang ada beberapa yang atasnya udah tidak teraba lagi porsionya, tapi bagian kiri, kanan atau bagian bawah masih teraba. Artinya masih tetap pembukaannya belum lengkap. Ya, jadi dia terjadi pembukaan dan pendataran pada porsionya. Nah, ini lihat nih, yang tulis ya di gambar itu. Nah, yang ada pas garis di atas kepala daripada si janinnya itu adalah porsio tadi. Nah, ini ya, bisa kalian zoom, lihatlah perbedaan 1, 2 dan seterusnya. Ya, next. Kemudian kita memantau kondisi dan kemajuan dan kondisi janin. Ya, jadi tadi kan yang kita lihat adalah pemeriksaan abdomen, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan janin untuk melihat kemajuan janin. Nah, kalau untuk kondisi janinnya, jika didapati jantung janin tidak normal, kurang dari 100 atau lebih dari 180, curigai adanya gawat janin. Ya. Kemudian posisi atau persentase selain occiput anterior dengan vertex sempurna digolongkan ke dalam malposisi atau malpresentasi. Jika didapat kemajuannya kurang baik dan adanya persalinan lama, sebaiknya segera tangani penyebab tersebut. Sekarang kita langsung ke kala 1 persalinan. Tadi pengantar untuk anamnesanya. Sekarang ke kala 1 persalinan. Apa itu kala 1 dalam persalinan? Kita lihat di sini. Nah, kalau diagnosa ya, diagnosa kala dan fase dalam persalinan. Kalau ketemu serviknya ya, serviknya belum berdilatasi, itu masuk kategori ada his misalnya datang ke kalian, tapi begitu kalian lakukan periksa dalam, serviknya belum berdilatasi. Ya, serviknya belum berdilatasi, ibunya masuk pada kelompok persalinan palsu atau belum infartu. Ditambah lagi hisnya tadi hilang timbul. Ya, masuklah dia pada kelompok salinan palsu atau belum infartu. Kemudian kalau serviknya pada saat kalian lakukan 2C tadi, serviknya porsionya sudah tidak teraba lagi, sudah 0 ya. Tangan kalian bebas masuk ke dalam ya. Itu sudah lengkap. Tapi kalau seandainya kalian bayangkanlah kalau kira-kira 4 jadi kan gini nanti kan, oh gini ini kan 2, misalnya masih sempit kayak gini 2, ini 3, ini 4 ya. Jadi kalau 4, kalau kalian periksa serviks berdilatasi kurang dari 4 cm ya masuk pada kala 1, fasenya fase laten. Fase laten kan 0 sampai dengan kurang dari 4. Ada juga teori mengatakan 0 sampai dengan 3. Intinya kalau belum masuk 4 ya, kurang dari 4 ya masuk fasenya fase laten. Kemudian pada saat kalian melakukan periksa dalam lagi, serviks berdilatasi 4 sampai dengan 9 cm. Kecepatan pembukaan 1 cm atau lebih, penurunan kepala sudah dimulai. Artinya ibunya masuk kala 1 fase aktif. Kemudian kalau serviks membuka lengkap 10 cm, penurunan kepala berlanjut ya, turun terus, belum ada keinginan tetapi ibunya belum ada keinginan meneran. Berarti dia masuk
kala 2 fase aktif ya, fase aktif awal atau non ekspulsi. Kemudian kalau pembukaan sudah 10, bagian terbawah telah mencapai dasar panggul semua, ya sudah turun semua, sudah 0/5, ibu merasa ada keinginan untuk berleran, dia masuk fase aktif, ya, kala 2, akhir ekspulsi. Oke. Lanjut. Nah, kemajuan persalinan itu yang kita nilai ada 2, kemajuan yang cukup baik, kemajuan yang kurang baik. Kemajuan yang cukup baik pada persalinan kelas 1 ditandai dengan kontraksi teratur yang progresif dan meningkatnya frekuensi dan durasi. Ya. Kemudian selama fase aktif dalam persalinan, kecepatan pembukaan serviks paling sedikit 1 cm per jam, dilatasi berlangsung atau ada di sebelah kiri garis waspada. Ini kalau kita compare dengan portograf. Serviks tampak dipenuhi oleh bagian bawah janin. Ini kemajuan yang baik. Kemudian kemajuan yang kurang baik pada kala 1 ditandai dengan kontraksi yang tidak teratur dan tidak sering setelah fase laten. Selama fase aktif, kecepatan pembukaan serviks lebih lambat dari 1 cm per jam. Dilatasi serviks berlangsung atau ada di sebelah kanan garis waspada. Serviks tidak dipenuhi oleh bagian terbawah janin. Nah, ini termasuk kategori ya kurang baik untuk kontraksinya. Kemudian kemajuan pada kondisi janin, jika ditemukan di jiji tidak normal, kurang dari 100 atau lebih dari 180, mungkin terjadi gawat janin. Posisi atau presentasi selain oksiput anterior dengan vertek fleksi sempurna digolongkan dalam malpresentasi. Jika didapat kemajuan yang kurang baik atau adanya persalinan lama, kalau untuk premi lebih dari 18 jam, multi lebih dari 8 jam, setelah adanya tanda-tanda infartu, maka lakukan rujukan. Nilainya kapan? Kalau sudah ada tanda-tanda infartu. Kemudian lihat lagi kemajuan kondisi ibu. Untuk menilai kegawatan pada ibu dapat dilihat melalui hal sebagai berikut. DJJ, nadi, ya tekanan darah, kemudian dilihat protein urinnya. Itu kalau melihat kemajuan pada kondisi ibunya. Kemudian kala 1 dalam persalinan dibagi menjadi 2 fase tadi ya, fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah periode waktu dari awal persalinan hingga titik ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif, yang umumnya dimulai sejak kontraksi mulai muncul hingga pembukaan 3-4 atau permulaan fase aktif. Ya, fase laten itu 0 sampai dengan kurang dari 4 atau juga teorinya 0 sampai dengan 3 cm. Itu masuk dalam fase laten. Kemudian fase aktifnya itu ada 2 ya. Coba siapa yang ininya di-unmute dulu. Kresek suara siapa tuh? Kemudian fase aktif, periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan hingga pembukaan menjadi komplit dan mencapai waktu fase transisi. Dimulai pada frekuensi dan lama kontraksi terus akan meningkat secara bertahap. Kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika 3 kali lebih dalam 10 menit. Ya, kalau dia sudah masuk fase aktif ya, 3 kali dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm. Akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam untuk multi maupun primi. Ya. Kemudian hal-hal terkait aktif persalinan menurut treatment fase akselerasi atau fase percepatan. Mundur lagi. Nah, mulai dari fase aktif persalinan dan mengarah ke fase langsung maksimal. Fase dilatasi atau lengkung maksimal, ini lengkung ya, adalah ketika pembukaan serviks terjadi paling cepat dan meningkat 3-4 cm sampai dengan 8. Itu fase dilatasi. Kalau fase akselerasi tadi mulai dari fase aktif persalinan dan mengarah ke fase lengkung maksimal. Kalau fase dilatasinya ketika pembukaan serviks paling cepat dan meningkat 3-4-8 cm. Pada kondisi normal, kecepatan pembukaan konstan rata-rata 3 cm per jam. Ya. Dengan kecepatan
minimal 1,5 cm per jam pada multi ya, pada nulipara, pada multi kecepatan rata-rata pembukaan fase maksimal 5,7 cm per jam. Kemudian fase deselerasi, fase perlambatan berlangsung lambat dalam 2 jam, pembukaan 10 cm atau lebih. Nah ini next ya. Ini rata-rata dan atas selama persalinan aktif normal untuk nuli, rata-rata batas atasnya. Jadi kalau penelitian rata-rata pada saat pembukaan 3-4 sampai 10 cm itu untuk nulipara rata-rata 4,9 jam, sedangkan untuk batas atasnya 11,7 batas maksimal. Kemudian ini menurut Patrick, kemudian menurut Albert. Ini kalau untuk multi ya, multi 2,2, batas atasnya 5,2 dan seterusnya, bisa dibaca ya. Kemudian rencana asuhan kala 1 itu yang akan kalian buat nanti, rencananya yang pertama mempersiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran bayi, mempersiapkan kelengkapan bahan, obat-obatan diperlukan, persiapan rujukan, memberikan asuhan sayang ibu, pengurangan rasa sakit, dukungan emosional, pengaturan posisi, dan pemberian cairan serta nutrisi. Ini rencana asuhan kala 1-nya. Jadi kalau ada pasien datang sudah masuk infartu ya, kemudian apa saja yang harus kalian siapkan, inilah rencana asuhan kala 1 yang akan kalian siapkan. Siapkan ruangan, siap alat, siap rujukan, antisipasi ya, kemudian memberikan asuhan sayang ibu, kemudian mengurangi rasa sakit dengan cara relaksasi, dukungan emosional, pengaturan posisi, pemberian cairan dan nutrisi. Kemudian mempersiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran bayi. Nah ini penjelasannya, ruang memiliki suhu yang hangat, suhu 28 derajat, sumber air bersih, ada air desinfektan, klorin, kamar mandi bersih, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca di sini ya. Persiapan kelengkapan bahan bisa dilihat juga di sini. Kemudian rujukan, bila terjadi penyulit, kalian sudah antisipasi. Kemudian memberikan asuhan sayang ibu, sapa ibu ya. Kemudian jawab setiap pertanyaan ibu, anjurkan suami keluarga menemani, waspada gejala tanda penyulit, ya, siap dengan rencana rujukan. Asuhan sayang ibu selama persalinan ada beberapa, di antaranya memberikan dukungan emosional, membantu pengaturan posisi, memberi cairan dan nutrisi, memberikan keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi, pencegahan infeksi. Kemudian pengurangan rasa sakit dengan salah satunya pengaturan posisi. Ya, kemarin sudah kita bahas duduk, setengah duduk, merangkak, jongkok, ya, plus minusnya seperti apa. Kemudian beberapa teknik dukungan untuk mengurangi rasa sakit, seorang pendamping hadir terus-menerus, perubahan posisi, sentuhan, ya, counter pressure, pijatan, penekanan, kompres hangat. Ini bagian daripada teknik dukungan mengurangi rasa nyeri. Next kamu. Lanjut. Nah, kemudian dukungan emosional, mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati, membantu ibu bernapas secara benar, memijat punggung, mengatur posisi, anjurkan posisi ibu mengatur posisi yang nyaman selama persalinan, anjurkan suami mendampingi, ya. Kemudian cairan nutrisi, makan minum, kebutuhan psikologisnya, dan kemampuan mengontrol diri pada kala 1 fase persalinan. Kemudian kamar mandi, bebasan kamar mandi. Kemudian mengapa kandung kemih harus dikosongkan sebelum dimulai proses persalinan? Karena kandung kemih yang penuh akan memperlambat turunnya kepala janin, mengganggu kemajuan persalinan, ya. Lanjut, menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu. Lanjut selanjutnya. Tadi kan mana merhatikan nih, berarti ininya co-host ini. Lanjut. Nah, slide selanjutnya. Oke.
Kemudian meningkatkan risiko perdarahan, mengganggu penata laksanaan kelahiran, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pasca persalinan. Nah itu ya, kenapa kandung kemih itu wajib kosong pada saat kalian akan memimpin persalinan. Catatannya, selama persalinan berlangsung tidak dianjurkan untuk melakukan kateterisasi kandung kemih yang rutin. Jadi ibunya biar berkemih secara alamiah. Kemudian PI ya, pencegahan infeksi, kepatuhan dalam pencegahan infeksi dalam persalinan sangat penting. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara gunakan peralatan yang steril atau desinfektan tingkat tinggi. Oleh karenanya, alat-alat kalian di tempat bidan itu 1 minggu sekali wajib untuk dibersihkan, disterilkan. Cuci tangan, pastikan ruang bersalin dalam kondisi bersih, pastikan ibu memakai pakaian bersih. Jika kondisi ibu memungkinkan, anjurkan ibu untuk mandi pada awal persalinan. Sini next, persiapan persalinan, persiapan untuk persalinan dan kelahiran bayinya, perlengkapan tadi ya, pemberian asuhan sayang ibu dan persiapan rujukan. Lanjut. Ini persiapan persalinan dan kelahiran ya, dipersiapkan ruangannya. Kalau alatnya belum steril, sterilkan dulu, rapikan ya, susun secara ergonomis. Terus persiapan alat dan bahan, lanjut. Ya, ini parte set isinya dan lambang instrumen, kemudian ini isinya, next, ini bentuk asuhan sayang ibu, memberikan dukungan emosional, mendampingi ibu oleh anggota keluarga ya, menghargai keinginan ibu dan lain sebagainya. Kemudian persiapan rujukan, tadi ada bagian daripada persiapan rencana asuhan ya, persiapan rujukan, bakso kuda, istilahnya bakso kuda itu B-nya bidan, alat, jadi bidan mendampingi, alatnya siap, warga juga mendampingi, ada surat pengantarnya, ada obat-obatan yang standby, ada kendaraan pastinya yang merujuk pasien, kemudian punya uang atau punya jaminan kesehatan, kemudian standby juga pendonor darah sesuai dengan golongan darah si ibunya. Kemudian, nah ini udah penjelasan dia. Oke, nah sekarang asuhan persalinan kelas 1 berdasarkan evidence base, mungkin kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Apa itu evidence base? Adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan penelitian. Apa sih evidence base untuk kelas 1? Yang pertama latihan birth ball. Kemarin sudah kita bahas ya. Birth ball ini adalah bola persalinan. Efektivitas latihan ball ini terhadap penurunan nyeri persalinan kelas 1 masih aktif pada gravida. Kemudian massase punggung, hypno breathing, relaksasi dalam, napas dalam, serta posisi miring. Oke, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Kalau belum ada, lanjut slide yang satunya lagi, yang panduan untuk praktik. Oke, silakan di next kan. Terus next. Oke. Bentar ya, saya sambil buka punya saya juga nih. Stop dulu. Oke.
jam 1 ada praktik ya. Nah, ini mungkin panduan yang bisa digunakan nanti pada saat kita praktik. Jadi sesuai dengan materi kita adalah asuhan kebidanan pada ibu bersalin kelas 1, di mana nanti praktiknya adalah anamnesa ya, anamnesa asuhan kebidanan pada ibu bersalin kelas 1. Udapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa dapat melakukan manajemen asuhan persalinan kelas 1, tujuan khususnya melaksanakan pengkajian data subjektif. Tadi sudah dijelaskan yang masuk kelompok subjektif apa saja, data objektif, kemudian mendiagnosa, merumuskan penata laksanaan, serta membuat dokumentasi asuhan laksanakan dengan metode SWOT. Ini, lanjut. Pokok materinya pengkajian data, subjek objektif, diagnosa, penata laksanaan, kemudian dokumentasi. Alat, ada tensi, ada stetoskop, ada termometer. Ya, celemek, sarung tangan, lembar pantograf. Ini langkah-langkahnya. Ini pengkajian. Turun lagi ke bawah. Pengkajian, nah, oke, ops. Pengkajian adalah tadi sudah saya jelaskan, saya ulangin saja nih ya. Ini panduan untuk praktik. Pengkajian meliputi data subjektif, yaitu data yang kita peroleh melalui tanya jawab. Tadi Ibu bilang kan, nama, alamat, umur, keluhan, ya, itu adalah masuk kelompok data subjektif. Alasan Ibu datangnya apa? Kemudian setelah lengkap data subjektif kalian ambil, kita beralih ke data objektif. Data objektif itu apa? Yaitu data yang kita peroleh dari apa yang dilihat dan diperiksa oleh bidan sewaktu melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan laboratorium serta hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Dari objektif tadi seperti Ibu bilang, kalau tadi kelas 1 pemeriksaan level, PT, pemeriksaan lab, ya, itu masuk dalam pemeriksaan objektif. Tanda-tanda vital itu masuk dalam pemeriksaan objektif. Kemudian di sini adapun data-data next ya, adapun data-data yang dapat diidentifikasi data subjektif tadi sama ya dengan yang slide saya tadi, nama, umur, alamat ya. Kalau secara detailnya untuk anamnesa yang dilakukan pada, kalau fokus ya, fokus dengan kelas 1 saja ya, yang dibutuhkan adalah kalian perlu menanyakan, kebanyakan. Terus mundur lagi. Oke, stop. Kalau kita fokus ya di luar dari tadi ya, kalau biodata saya anggap itu data umum ya, pasti tahu lah kalian ya. Sekarang kita bawa fokus dengan anamnesa pada ibu kelas 1. Apa yang wajib kalian tanya? Yang pertama HPHT. Hari pertama menstruasi terakhirnya kamu tanyakan. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira ibu ini sudah cukup bulan atau belum? Udah masuk tafsirannya atau belum? Ya, jangan-jangan nanti dia datang baru 2 bulan yang lalu mens terakhirnya atau 3 bulan yang lalu. Itu pentingnya kalian menanyakan HPHT. Kemudian tanya, mulai kapan ibu merasakan perutnya kencang-kencang atau his? Kapan mulai his? Nueda, sering dah, lame dah. Itu yang perlu kalian tanyakan. Kemudian Bu, selama kencang-kencang his, ada tidak Bu pengeluaran cairan dari kebaluan, lendir campur darah? Ya, lendir campur darah salah satu tanda dan gejala ibunya masuk fase infartu. Ya, tanya, ada enggak pengeluaran lendir darah? Ingat ya, ini nanti praktek ya sama pembimbing ya. Jadi HPHT, tanya kapan mulai hisnya, berapa lamanya, sering atau tidak. Kemudian tanya, pengeluaran perpaginamnya apa? Sudah keluar darah campur lendir belum? Kemudian kemungkinan keban, Bu, lah belum keluar air-air. Malah banyak, macam mana ya Bu? Baunya, warnanya, tanyakan. Karena kemungkinan itu air ketuban. Kemudian Bu, gerakan janin waktu sakit-sakit nue kemarin sampai dengan hari ini cuman ya Bu? Oh, nue lah, berapa kali Bu? Sampai tak 10 kali Bu? Adalah 10 kali dalam 2 jam. Dalam 1 jam sampai dengan 2 jam. Ada tak 10 kali? Ya. Kemudian keluhan lain yang dirasakan ibu. Bu, ada tak keluhan lain Bu? Ada pusing, ada mual, ada mata berkunang-kunang misalnya. Ya, itu ditanyakan. Itu masuk dalam data subjektif. Setelah kalian mendapatkan data subjektif, turunlah kita ke data objektif. Untuk data objektif yang dilihat apa? Yang akan kalian nilai, pengkajian data objektif adalah data yang didapat melalui pemeriksaan, pengamatan terhadap ibu dan janin, kelengkapan dan ketelitian dalam proses pengumpulan data.
Apa yang dinilai? Fokus untuk kelas satunya adalah KU, keadaan umum ibunya. Ya, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, kemudian tanda-tanda persalinan. Ini yang paling penting, sehingga kalian tahu nanti mendiagnosakan ibu ini sudah masuk mau melahirkan atau belum, dengan tanda-tanda persalinan. Apa tanda-tanda persalinan yang perlu kalian tanya tadi? Bu, resah ala berapa hari, nueda, serengda, lamanda, terus ada keluar lendir campur daranda, ya, pendataran seperti apa, itu pada saat subjektif. Pada saat objektifnya, kalian lihat, kalian lakukan pemeriksaan. Pada saat periksa dalam, dilihat ada enggak keluar darahnya. Tapi bedakan, kalau keluar darahnya merah, segar, banyak, hati-hati. Jangan kalian teruskan untuk PT, takutnya plasenta previa. Yang termasuk dalam kategori tanda-tanda persalinan itu keluar lendir bercampur darah. Ya, lihat, ada enggak pengeluaran lendir darah? Oh, lahade, oke, itu C, PT. Kemudian di PT lihat pendataran serviknya, sudah mendatar belum? Berapa kira-kira? Tadi sudah kita belajar kan, 1 senti itu semana, 1 senti sejari, 2, 3, dan seterusnya. Ya, untuk menilai pembukaan serviknya. Kemudian ketubannya dilihat, masih ada atau tidak. Itu yang pertama, pada saat kalian PT ya. PT sebelum nyelok tangan kalian ke dalam vagina ibunya, lihat, ada enggak pengeluaran lendir campur darah. Kemudian begitu sudah tuse pendatarannya, sudah terjadi pendataran belum? Pembukaannya, sudah berapa senti nih? Oh, sudah 4 senti, berarti sudah terpikirkan kita. Ibunya infartu, kala 1 fase aktif, 4 cm ya. Kemudian ketubannya, masih positif atau sudah negatif. Kemudian setelah itu kita ke kondisi janinnya. Kondisi janinnya, letak dan posisi janinnya, tadi pada 1C ya, dilihat. Ubun-ubun kecil kah? Ya, atau apa? Kemudian suturanya dilihat. Kemudian denyut jantung janin didengar, denyut jantung janinnya berapa? Normalnya 120 sampai dengan 160. Kemudian gerakan janinnya. Ya, selama meriksa ada enggak terjadi gerakan-gerakan janinnya. Setelah terkumpul data subjektif dan objektif, barulah kalian menegakkan diagnosa atau disebut dengan asesmen. Ya, sudah pernah kan membuat askap kan? Udah pernah buat askap? Udah, Bu. Halo? Udah, Bu, kemarin pas ada jambu Eka. Nah, udah ya, buat askap ya. Kalian sudah punya format askap persalinan juga ya? Belum. Yang kalah satunya. Jadi nanti data ibunya, data subjektif, data subjektif, data objektif, dan asesmen. Asesmen itu apa? Diagnosa kebidanan. Jadi kalau kalian periksa ibunya pas di PT sudah ditanya ada his, kemudian keluar lendir dan darah, begitu dicek memang ada pengeluaran lendir dan darah, kalian pagunatusi ada 4 cm pembukaannya, masuklah kalian ke asesmen atau diagnosa. Pada persalinan kelas 1 normal diagnosa ditegakkan berdasarkan lebarnya pembukaan serviks. Karena kita mau lihat dia infartu fase apakah ibunya? Fase laten kah atau fase aktif? Kuncinya di mana? Ya tadi pada saat kalian pagunatusi melihat kalau kurang dari 4 cm itu masuk fase laten. Kalau 4 ke atas masuk fase aktif. Nah, di sini di fase laten berlangsung 8 jam, pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran 3 cm. Kontraksi mulai teratur tetapi lamanya masih di antara 20-30 detik, tidak terlalu nyeri. Ya. Kalau pasiennya kalian vaginatusi masih buka 1, masih buka 2, masih buka 3, itu dia masuk fase laten. Lamanya fase laten ini lebih kurang 8 jam. Isnya berapa lama? 20 sampai dengan 30 detik lamanya, tetapi masih tidak teratur. Kemudian fase aktif. Fase aktif kontraksi di atas 3 kali dalam 10 menit. Ya, selama 10 menit itu sudah telah 3 kali ibunya kontraksi. Lamanya 40 detik atau lebih. Ya, lamanya lebih lama. Banyaknya lebih banyak, 10 menit. Kalau dia fase laten tadi, kontraksinya memang mulai teratur, tetapi paling 1 kali dalam 10 menit. Lamanya 20 sampai 30 detik.
Nah, ini diperhatikan ya, karena nanti akan mengisi patograf. Kalau nanti diagnosa kalian dia sudah masuk fase aktif, pembukaan entah 5, entah 6, entah 7 cm, biasanya kontraksinya di atas 3 kali dalam 10 menit. Bisa 4 kali, bisa 5 kali, namanya di atas 3 kali ya. Lamanya 40 sampai dengan lebih dari 40 detik setiap kontraksi. Ya. Kemudian pembukaannya 4 cm hingga lengkap. Penurunan bagian terendah janin, sudah mulai terjadi penurunan. Itu fase aktif. Kemudian fase aktif dibagi lagi menjadi 3 fase. Tadi sudah dijelaskan ya, akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Ya. Kemudian fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat. Kalian tuh 4 cm, tiba-tiba langsung 9 cm dalam 2 jam. Itu dikatakan dilatasi maksimal. Kemudian fase deselerasi. Fase deselerasi ini pembukaan menjadi lambat lagi. Setelah buka 9, butuh lagi waktu bisa 2 jam sampai dengan pembukaan lengkap. Ya. Kemudian fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida, sedangkan pada multi, fase laten, fase aktif, dan fase deselerasi waktunya terjadi lebih pendek. Ya, nah ini fase-fase ini dijumpai pada primi. Kalau dia pada multi, dia lebih singkat lagi waktunya. Oke, kemudian hasil analisa dan interpretasi data subjektif-objektifnya dalam suatu identifikasi untuk menentukan diagnosa atau masalah, antisipasi diagnosa lain, masalah potensial. Jadi nanti kalian buat diagnosa dan masalah potensialnya apakah ada. Nah, untuk hasil analisa dan interpretasi data subjektif-objektif, apakah masa infartu? Yang pertama, normal atau tidak? Jadi di diagnosa kalian, ibu hamil infartu kala 1. Ya, dengan kondisi normal atau dengan presentasi bokong misalnya, kalau dia tidak normal. Ada kegawatan tidak? Ada masalah penyulit, ada gawat janin, masalah penyulit pada bayi, ataupun kebutuhan segera yang diperlukan kalau memang ada kebutuhan segera. Kemudian diagnosa yang bisa dirumuskan, lanjut ya, diagnosa yang bisa dirumuskan dalam masa kebidanan pada ibu bersalin kala 1 adalah sebagai berikut. G berapa? G1 P0 A0, umur 30 tahun, hamil 37 minggu, ya. Kala 1 fase aktif karena tadi 4 cm misalnya ya. Janin tunggal hidup intrauterin, kan kalian palpasi ya untuk melihat dia tunggal atau tidak. Intrauterin, presentasinya apa? Kepala kah, bokong kah? Ya, punggungnya sebelah mana? Kepala sudah masuk panggul berapa perlimaan? 0,5 ke 0/5 kah? 3/5 kah? Nah, ini ya untuk diagnosanya. Tetapi biasanya kalau kita sering menggunakan tadi ibu G1 P0 A0, umur 30 tahun, hamil 36 minggu, infartu kala 1 fase aktif, janin tunggal hidup. Nanti kita diskusi ya, janin tunggal hidup ini kadang-kadang digunakan, kadang-kadang tidak. Ya, kalaupun mau digunakan boleh, tidak jadi masalah ya. Janin tunggal hidup intrauterin, presentasi kepala, ya, untuk melihat tidak ada penyulit artinya ya. Kemudian punggung kiri, kepala sudah masuk panggul kepalanya, kepala sudah masuk PAP, berapa masuknya? 0/5 kah, 3/5 dan seterusnya. Setelah diagnosa, penata laksanaan. Dalam menyusun penata laksanaan adalah menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan asesmen. Ya. Asesmen yang sudah kalian lakukan di atas, muncullah nanti perencanaan dan evaluasi. Udah dapat nih kan data subjektifnya, data objektifnya sudah terkumpul, diagnosanya sudah kalian tegakkan. Setelah menegakkan diagnosa, artinya kalian sudah terpikirkan apa perencanaan yang akan kalian lakukan pada ibu hamil kala 1 ini. Ya. Kemudian setelah direncanakan, bagaimana evaluasinya? Apakah perencanaan kalian itu berjalan semua, bisa dilakukan semua atau tidak?
Nah ini penata laksanaan dapat disusun dalam masalah kebedaannya pada ibu bahasa normal kelas 1 sebagai berikut. Ya, penata laksanaannya bisa kalian buat di perencanaan persiapan pertolongan. Pertolongan meliputi tadi ya, ruang bersalin, obat-obatan, persiapan rujukan bila diperlukan. Oh, ini pas dicek ternyata ibunya letak sungsang. Oh, sudah siap-siap nih mau ini. Atau begitu dicek level tadi TBJ-nya misalnya 5.000 gram. Oh, ini kemungkinan bayi besar bisa distosia rujukan ya. Kemudian upaya pencegahan infeksi yang diperlukan. Kemudian penerapan asuhan sayang ibu, memberikan dukungan fisik, psikologis dan emosional, mengatur posisi yang nyaman dan aman bagi ibu, kebutuhan makan dan cairan, kebutuhan eliminasi ya. Kemudian pengurangan rasa nyeri, keleluasaan untuk mobilisasi, penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Kemudian konseling ya, konseling posisi meneran dalam persalinan, monitoring pada ibu bersalin kelas 1 menggunakan partograf dengan tujuan agar dapat melaksanakan deteksi dini terhadap penyulit yang mungkin timbul. Oke, sampai di sini sebelum ke partograf ada yang mau kita diskusikan? Yang mau diskusikan? Jadi nanti prakteknya kalian akan disuruh melakukan wawancara anamnesa pada kelas 1. Ya, harus paham nih. Namanya ibu, namanya siapa, alamat dan lain sebagainya. Itu data umum. Kalau data fokusnya tadi sudah dijelaskan, HPAT-nya ya. Kemudian TP-nya, apakah ibu merasa perutnya mules dan lain sebagainya. Tadi sudah ya, yang data fokusnya. Kemudian setelah itu lari ke data objektif, lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya apa saja? Pemeriksaan level, pemeriksaan periksa dalam dan periksa janin. Levelnya tadi untuk menentukan umur kehamilannya, tinggi fundus uterinya, posisi. Kemudian periksa dalam untuk melihat kemajuannya. Untuk nanti kalian sebagai dasar mendiagnosa kemajuannya, kalau pembukaannya 4, 5 dan seterusnya udah masuk fase aktif. Kalau pas kalian PT masih 3 ke bawah, fase laten. Kemudian kemajuan kesejahteraan janin. Kesejahteraan janinnya melalui DJJ. Dengar DJJ-nya. Kalau 120 sampai dengan 160 masih dalam batasan normal. Ya, setelah data objektif kamu lakukan, baru nanti ke diagnosa. Diagnosanya seperti apa? Berdasarkan data objektif dan subjektif yang sudah kalian kumpulkan. Ibu G1, P0, A0, hamil sekian minggu, umur kehamilannya berapa, umur ibu berapa, umur kehamilannya berapa. Ya, tadi kan sudah dijelaskan diagnosanya. Kemudian ibunya masuk infartu fase apa? Laten kah, aktif kah? Kemudian janinnya tunggal hidup atau bisa ganda. Ya, kalau kalian meriksa ternyata dia kembar misalnya kan, penurunan kepala berapa? Itu masuk dalam kelompok diagnosa. Setelah didiagnosa, baru kalian melakukan penata laksanaan. Penata laksanaannya kalau tidak ada kendala dan masalah, sama seperti penata laksanaan perencanaan asuhan pada kelas 1. Apa perencanaannya di tata laksana itu? Yang pertama adalah persiapan pertolongan. Meliputi ruangan, obat-obatan, ya, melangkah rujukan bila dimungkinkan, alat-alat untuk merujuk bila dimungkinkan, kemudian upaya pencegahan seperti apa, penerapan asuhan sayang ibu, memberikan dukungan fisik, psikologis, ya, mengatur posisi, kemarin udah dijelaskan kan, mengatur posisi seperti apa yang nyaman dan aman bagi ibu, kebutuhan makan dan minum, eliminasinya, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau dibahas? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan atau saya terlalu cepat? Bisa Bu, insya Allah. Bisa, yang lain bisa dipahami ya. Jangan sampai nanti pas dosennya nanya ngangok-ngangok, bingung kalian. Karena nanti akan praktik anamnesa. Praktik pengaturan posisi. Ya, kalau nanti praktik pengaturan posisi, artinya kalian harus tahu kalau jongkok apa keuntungan dan kerugiannya. Nanti kan kalian akan melakukan penkes ke ibunya. Oh, kalau dia posisinya miring kiri apa
keuntungan dan kerugiannya. Itu nanti yang akan dilakukan pada saat praktik pengaturan posisi. Oke? Yang lain? Ada yang mau dibahas sama-sama? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke partograf. Partograf merupakan instrumen untuk memantau kemajuan persalinan, data untuk membuat keputusan klinik, dan dokumentasi asuhan persalinan yang diberikan oleh seorang penolong persalinan. Jadi partograf itu alat untuk memantau kemajuan persalinan. Ya. Dan partograf juga merupakan salah satu sumber informasi yang akan kalian gunakan pada saat memutuskan keputusan klinik. Apakah pasiennya ini dirujuk atau tidak dirujuk berdasarkan partograf yang kalian isi. Yang isi siapa partograf? Kita. Yang isi partograf siapa? Bidan. Bidan yang menolong persalinan. Bukan bidan yang tidak menolong persalinan ya. Kemudian di dalam partograf juga akan memuat informasi klinik tentang kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan tadi dinilai dari mana? Dari pemeriksaan dalam. Oke, dari periksa dalam, ya. Oleh karenanya, nanti hasil periksa dalam kalian dikompar ke partograf. Ya, untuk melihat, oh ini informasi tentang kemajuan persalinan. Oh, ini lah dari 4 jam yang lalu masih bukanya 5 terus, oh. Ini bisa kalah 2 lama nih, bisa. Ya, atau kalah 1 lama nih, kok buka 5 terus. Kalah 1 memanjang. Bisa seperti itu. Kemudian asuhan pengenalan penyulit dan pembuatan keputusan. Partograf diperlukan untuk siapa saja? Nah, di sini dilihat partograf itu semua ibu dalam kala 1 persalinan. Baik yang kemajuan persalinannya berjalan normal maupun abnormal. Apakah semua ibu pasien kala 1 boleh kita masukkan, sudah bisa kita gunakan partograf? Halo? Saya nanya nih, apakah semua ibu hamil infartu kala 1 sudah bisa kita gunakan partograf untuk memantau kemajuan persalinannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Tidak, Bu. Tidak. Kapan jadi? Mungkin cuman pada kelas 1 fase aktif, Bu. Jangan mungkin, ini kan ilmu pasti, nak. Jadi saya ulangi lagi ya, tolong dipendengar ya semuanya. Partograf itu digunakan pada saat ibu hamil infartu kala 1 fase aktif. Kalau dia datang sebelum fase aktif, di mana Bu buat catatan perkembangannya? Boleh di kartu ibu, boleh di buku perkembangan ibu, mungkin di klinik punya kan? Jadi nanti digunakannya pada saat fase aktif. Kapan fase aktif? Pembukaan 4 ke atas. Halo, ngudeng ya semuanya? Halo? Iya, Bu. Ya, jadi partografnya saya ulangi lagi digunakan pada saat pasien atau ibu kala 1 fase aktif. Ya, awas ya nanti ada yang bilang ke dosen pembimbingnya pada saat praktik, kapan ngisi partograf? Pembukaan 3 sudah boleh belum? Sudah Bu, diisi partograf 3. Tidak ya? Pada saat dia pembukaan sudah 4 cm ke atas. Kemudian partograf diperlukan untuk siapa lagi? Persalinan di institusi pelayanan kesehatan maupun di rumah. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, baik itu mahasiswa, bidan, perawat, ataupun dokter. Wajib menggunakan partograf. Ya, karena fungsi partograf tadi adalah untuk memantau kemajuan persalinan,
dan sebagai alat untuk membuat keputusan klinik. Oke, ini tidak maju-maju. Oh, lewat garis waspada, rujuk seperti itu, ya. Oke, batasan capaian konseling posisi meneran dalam persalinan. Selama melakukan praktikum, Anda akan dinilai dengan menggunakan format penilaian checklist yang sudah disahkan, yaitu konseling posisi meneran dalam persalinan. Jadi nanti praktiknya nanti kalian akan mempraktikkan konseling posisi dalam persalinan. Artinya kalian harus paham dulu macam-macam posisi, keuntungan dan kerugiannya. Saya mau nanya dulu, Ibu Nandini kemarin pernah masuk tentang posisi juga ya? Di semester lalu Bu pernah. Tapi Pernah ya. Oke, silakan dikompilasi punya Bu Nandini sama punya saya. Yang tidak ada di saya mungkin bisa diambil di Bu Nandini, begitu juga sebaliknya. Kemudian periksa dalam sama pengisian partograf. Anda dinyatakan kompeten apabila Anda sudah melaksanakan asuhan pada ibu bersalin normal kelas 1 dengan baik terhadap 10 bayi baru lahir. Kebanyakan nih kalau enggak corona. Oke ya, berarti nanti praktiknya adalah konseling posisi meneran dalam persalinan serta praktik anamnesa. Jadi kalian akan saling mewawancarai untuk mengumpulkan data subjektif, objektif, diagnosa dan penata laksanaan. Sudah ada kan belangkonya ya? Oke, lanjut. Nanti untuk partograf sendiri akan ada praktiknya. Tapi bukan hari ini. Hari ini cuman posisi dan anamnesa. Kita lihat sama-sama checklist pengkajian data subjektif. Next terus. Oke, terus turun ke bawah. Oke. Nah, ini SOP terkait pengkajian data subjektif. Pengertiannya melakukan pengkajian dengan cara tanya jawab dengan pasien untuk mengganti hal-hal yang terkait dengan proses persalinan mulai dari pembukaan serviks sampai pembukaan lengkap. Indikasi dilakukan pada setiap kunjungan awal persalinan. Tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan proses persalinan kelas 1, untuk mengetahui faktor-faktor penyulit dan prognosis persalinan, siapa yang pelaksananya, mahasiswa bidan atau bidan, pengkajian, meninjau usia kehamilan, ya dengan cara apa tadi nanya HPHT, kemudian meninjau riwayat kehamilan terdahulu dengan cara nanya ke ibunya, Bu, dulu ibu pernah ada? Ini anak keberapa ya Bu? Anak ketiga. Yang dulu yang pertama Bu, umur berapa? Lahirnya normal atau di seksio, sekarang kondisinya hidup apa meninggal dan lain sebagainya. Itu menanyakan riwayat tadi sudah di slide awal ya. Yang perlu ditanya adalah riwayat kesehatan ibunya, yang namanya riwayat otomatis yang sudah lalu. Ibunya ada sakit jantung enggak Bu? Ibu ada sakit DM enggak Bu? Ibu ada sakit ini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berat badan bayi, masalah-masalah kehamilan terdahulu yang ditanyakan. Subjektif ya. Persiapan alatnya, panduan anamnesis persalinan kelas 1, persiapan pasien menjelaskan tujuan melaksanakan anamnesa, menjelaskan hal akan di anamnesa. Kemudian next, prosedur. Nah, ini prosedurnya. Mengucapkan salam, memposisikan klien yang nyaman, menanyakan tentang keluhan-keluhan dirasakan pasien, ya. Namanya saja data subjektif, data yang didapat melalui tanya jawab wawancara dengan pasiennya. Baik data sekarang maupun yang telah lalu. Kalau telah lalu tadi riwayat kesehatan ibunya yang perlu kalian tanya. Kemudian menanyakan mengenai kontraksi. Bu, kapan tadi udah saya bilang kan kapan terasa mules Bu? Sering enggak Bu? Lama enggak Bu setiap mules tuh? Ya, kuat enggak Bu? Kemudian menanyakan mengenai adanya pengeluaran. Bu, ibu dari kemarin nyeri yuk perut, sakit perut. Ada enggak Bu pengeluaran dari jalan lahir ibu? Apa Bu bidan? Entah itu lendir campur darah, ya atau pengeluaran apa yang ada Bu? Nanti dia akan bilang, oh ada perdarahan, oh keluar lendir. Kapan Bu? Mulai keluar? Oh keluar cairan Bu, warna agak-agak keruh-keruh kayak cucian air beras. Berarti kita sudah terpikirkan, ibunya pecah ketuban. Kemudian kapan keluarnya?
Kenapa penting ditanya kapan keluarnya? Kalau keluarnya tadi air, keruh, dan lain sebagainya tadi, untuk melihat apakah pasiennya masuk dalam kelompok ketuban pecah dini atau tidak. Kemudian mencatat hasil anamnesa ke dalam lembar partograf, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasiennya. Oke, ini untuk subjektif. Untuk objektif, lanjut. Untuk objektif kan kita akan melakukan pemeriksaan, otomatis ada alat-alat yang digunakan, stetoskop, kemudian tensi, ya di sini kurang ya, tensi karena nanti kalian juga akan menensi ya. Kemudian lap kering, wastafel untuk cuci tangan. Prosedur mungkin bisa kalian baca sendiri. Nah, ini nilai keadaan umum ibu, kemudian nilai tanda vital ibu, tekanan darah, suhu, nadi ya. Meminta ibu berbaring untuk menilai meriksa abdomen ya, tinggi pulus uterinya, kemudian memantau kontraksi, DJJ-nya yang kalian lihat ya, menentukan presentasi pada saat periksa abdomen ya, menentukan penurunan berapa banyak dia turun, kemudian melakukan periksa dalam. Oke ya, itu pemeriksaan objektif. Selanjutnya pemeriksaan pengkajian data objektif untuk PD, periksa dalam. Periksa dalam, tadi kan periksa fisik yang bukan periksa dalam ya. Pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan dengan menggunakan 2 jari masuk ke lubang vagina untuk mengetahui besarnya pembukaan serviks, keadaan selaput ketuban, serta bagian terendah. Ini mungkin bisa dibaca. Prosedur, tutup bagian, minta berbaring, menggunakan sarung tangan DTT, dan seterusnya. Oke, nah ini partograf. Partograf ini diisi nomor register, nama ibu, nama suami ya, kemudian umur ibunya, umur suami, G berapa, P berapa, hamil berapa minggu, kemudian masuk ke rumah sakit tanggal berapa, jam berapa. Kemudian tadi kalian anamnesa, Bu, ada enggak keluar cairan apa? Ada, Bu Bidan, keluar air keruh, kepuh kayak cucian beras. Oh, lah dari jam berapa? Misalnya pasiennya datang jam 12 siang. Lah dari jam 9 tadi, Bu. Jadi ketuban pecah sejak jam 9. Mula sejak kapan, Bu? Lah terasa resak, Bu. Catat di situ, kemudian alamat. Nah, ini cara ngisinya, ini ada DJJ. DJJ itu nanti kalian isi. Coba kita lihat ada yang sudah diisi ya. Bentar. Nah, nih. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagian dulu ya. Ada kolom untuk melihat kesejahteraan janin, yaitu dengan denyut jantung, kemudian air ketuban, serta penyusupannya. Ini adalah pembukaan, di kolom ketiganya pembukaan, kemudian di kolom keempatnya untuk melihat kontraksi, kolom kelimanya kalau ada obat-obatan yang kalian kasih, kolom keenamnya pemeriksaan labor kalau memang dilakukan pemeriksaan labor. Kemudian ini dilakukan pada saat pasiennya belum melahirkan ya, diisi ini. Nah, nanti kalau dia sudah masuk ke persalinan di lembar baliknya. Ini apa nih, kresek-kresek nih? Tanggal, nama bidannya siapa, tempat persalinannya kalian cek di list ya. Alamat tempat persalinannya, rujukan kalau memang ada. Sylvia, ya, di Sylvia. Siapa sih yang kresek-kresek nih? Alasan rujukan, tempat rujukan ya, pendampingnya ada tidak, kalau dirujuk, kalau tidak dirujuk dikosongkan saja. Kemudian kalah 1, partogram apakah melewati garis waspada atau tidak. Nah, ini garis waspada ya. Kalau nanti checklistnya, coba atas lagi, garis waspada kita lihat. Nah, itu dia tidak boleh melewati garis waspada, tidak boleh di atas ya, di atas dari yang ada garis waspada. Nah, nanti di sini link pertanyaan di bawah sini, apakah melewati garis waspada atau tidak? Ya dan tidak. Masalah lain kalau ada sebutkan, penata laksanaan masalah tersebut kalau memang ada, hasilnya seperti apa. Kemudian kala 2,
ya, diisi kala 2, epis dan lain sebagainya. Kita tidak sampai kala 2 ya, baru kala 1. Oke, sampai di sini kita cek lagi ke bagian bawah. Nah, ini yang sudah diisi. Nama, ya, pidanya, terus ke bawah, terus. Nah, itu. Nah, ini mengisi DJJ-nya, ngambil lajurnya sama dengan lajur awal pada saat kalian mengisi pembukaan ibunya. Misalnya, kalian ngisinya kan di lajur ketiga nih ya, lajur ketiga pembukaan ibunya 5 cm. Kalian kasih silang di sana 5 cm. Kemudian ke atas ya, DJJ yang atas pun kalian buat di lajur yang sama. Udah nggak yang Ibu maksud? Di sebelah kiri ini kan ada garis 1, garis 2, garis 3. Nah, buatnya itu sama yang atas sama yang bawah, satu lajur dia, satu garis. Membuatnya adalah di kanan daripada kolom. Ini kan ada kolom, yang bawahnya kan ada kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba perhatikan. Nah, nulisnya jangan di pinggir kiri atau di tengah, tetapi di bagian kanan garis 1. Coba siapa yang ini? Coba kalian kasih panah. Kalau mudeng yang Ibu maksud, Sylvia. Coba kasih panah. Ini kan ada lajur 1. Kiri, ambil kiri. Kita sekarang yang di tengah, yang tengah. Oke, ke kiri lagi kursor kamu, kiri. Kiri nih, itu kanan, nak, ke kiri. Ke kiri yang arah ada tulisan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan yang geser dikit lagi, kiri dikit lagi. Nah, ini namanya kan lajur tengah nih. Nah, nanti kalau ketemu pasien datang, dia pembukaannya 5 cm, ngisinya jangan di tengah. Ya, jangan di lajur tengah ini, tapi ngisinya di lajur sebelahnya, lajur kanan, ya. Lajur kanan dari kolom 1. Oke, coba kamu buat itu. Klik di situ yang ada tanda bulat di 5. Atas ini. Tuh. Ya. Jadi buatnya di sana. Dibuat tanda silangnya di lajur sebelah kanan. Jangan lajur tengah atau lajur kiri. Paham? Paham semuanya yang Ibu maksud? Belum, Bu. Bisa Ulangi sekali lagi nggak? Ini kan ada 3 lajur, ada tiga garis ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, baru ada angka 1. Ya, baru ada angka 1. Nah, kalian membuat tanda silangnya, misalnya pasien datang, kalian vaginatus C bukanya 5. Nah, nulisnya ini pasti tanda panah temanmu ini loh. Nah, itu. Jangan di lajur kirinya. Coba geser ke tengah. Geser ke tengah. Garis tengah yang sama dengan ini, geser. Ke tengah, ke kiri lagi. Ke kiri mendekatnya. Tuh, jangan tulis di situ. Jangan juga terus di pinggir sekali, dekat angka 5. Nah, ya, nulisnya di sisi sebelah kanan paling ujung di bagian kolom 1. Bu, misal dia datang pembukaan 6, di mana Ibu nulisnya? Coba di mana? Nulisnya kalau pembukaannya 6. Jauh benar kursormu di situ, Nak. Bukanya 6. Ini kan 0 sampai ini kan ada pembukaan nih. Bukanya 6 berapa? Di mana kamu nulisnya? Bukanya 6. Oke, sana ya nulisnya ya. Kalau dia buka 6. Ya. Oke, udah paham? Jadi nulisnya jangan di tengah. Jangan juga di pinggir kiri, tetapi di lajur sebelah kanan paling ujung. Oke, paham ya? Sama nanti, di mana kalian titik awalnya kalian buat partografnya, di sanalah kalian buat untuk denyut jantungnya. Tuh, denyut jantungnya 120, kasih titik di situ. Nanti jam berikutnya, kalau untuk denyut jantung bayi, meriksanya per 4 jam sekali. Pembukaan juga sama per 4 jam. Ya.